Nah, ini kita lanjut lagi, guys. Selamat datang bagi kalian yang baru mampir di channel saya. Terima kasih. Di sini kita bisa mendengarkan beberapa pendapat begitu. Maksudnya saya menyampaikan pendapat begitu ya. Nah, ini berhubungan dengan babi, ya, babi yang banyak mati ya di Nias ini. Dan saya juga punya satu babi itu mati ya di kampung. Ukurannya mungkin harga sekitar 2 jutaan ya, 2 jutaan. Dan begitu juga saudara kali saya yang lain sih. Tapi secara umum saya memperhatikan bahwa penyakit babi ini yang katanya berawal dari Pulau Nias ya. Maksudnya ke Pulau Nias bagian selatan begitu, dari Nias selatan kemudian lama-lama ke arah Gunung Sitoli begitu. Jadi di desa saya itu sekitar 28 kilo dari Gunung Sitoli itu sudah kena ya. Sangat sadis sih menurut saya. Dan banyak ya, khususnya saudara saya yang kehilangan ternaknya, dan menurut saya ini sangat mempengaruhi keadaan ekonomi, terutama yang pencahariannya. Jadi hasil pencahariannya itu mereka habiskan untuk makanan babi begitu ya. Contoh sederhana ya, karena untuk satu ekor babi itu sebenarnya penghasilannya kecil. Coba dihitung ya, misalnya babi itu dalam seminggu dia makan BR itu sekitar 3 kilo dengan harga per kilo sekitar 8.000. Jadi ada 24.000. Kemudian dia makan dedak harganya sekitar 5.000. Dan dalam satu minggu dia makan bisa jadi 2 kilo begitu ya. Jadi 2 kilo begitu, anggap saja 2 kilo. Untuk yang ini versi kampung ya, jadi masih dihubungkan dengan makanan babi itu masih ditambah. Jadi makanan utama babi itu adalah daun daun ubi ya, bulgogi. Jadi kebutuhannya tadi BR itu sekitar 3 kilo, kemudian dedak 2 kilo, itu sekitar 10.000 seminggu. Kemudian mungkin dia kasih ransum sekitar sekilo mungkin ya. Ransum harganya sekitar 6.000 ya, 6.000 atau 10.000 lah, bilang 10.000 ya. Atau ambil nilai terkecilnya lah, 6.000. 9.000 ya, 9.000 9 ya. Coba 9 tambah 24 33 tambah 10 43, berarti anggap dia ini ambil daun ubi di kebunnya sendiri ya. Dan karena di kebunnya sendiri berarti dia butuh pupuk begitu ya. Dan pupuk kita rata-rata kan 1 kilo per 2 minggu ya. 1 kilo per 2 minggu berarti ambil nilai kecilnya itu sekitar 5.000 per minggu ya. Berarti setidaknya untuk satu ekor babi dalam satu minggu dia bisa menghabiskan uang sekitar 40.000 ke 50.000. Anggap kita ambil nilai terendahnya 40.000 begitu ya. 40.000 dalam satu bulan dia bisa makan
120.000 ya, 120.000 per bulan. Dan babi itu dari kecil sampai bisa dipotong dengan harga bilang harganya 2 juta ya, 2 juta. Itu proses pemeliharaannya sekitar mungkin paling cepat itu ya, paling cepat sekali paling cepat sekali itu 10 bulan ya, 10 bulan berarti tadi 120 ya, 120 itu kebutuhan makanan ya. Tetapi kan saat kecil babi itu makanannya kecil ya, tetapi nanti kalau sudah besar jadi kebutuhannya seperti yang saya sebutkan tadi sekitar 120.000 ya, 120.000. Mungkin itu nanti di umur 6 bulan ke 10 bulan gitu ya. Berarti kita ambil lah nilai rata-ratanya, itu sekitar 100.000 per bulan, 100.000 per bulan. Dan dalam 10 bulan, sebenarnya 10 bulan itu tidak pas sebenarnya. Dari 10 bulan, oke, bisa kita ambil yang 10 bulan, berarti 10 kali 100 1 juta ya. Dan modal babi ini anakan babinya itu harganya saat dia beli harusnya minimalnya itu harga 300.000, berarti sudah ya 1.300.000 ya, sudah 1.300.000. Nah, kalau umur 10 bulan itu paling mahal begitu ya, paling mahal sekitar 2 juta ya. Tapi kita ambil nilai rata-rata, nilai pasnya itu mungkin 1.800.000. Berarti modal babi tadi 1.300.000 dan modal harga jual 1.800.000. Berarti dalam 10 bulan penghasilan untuk satu ekor babi itu sekitar ya 500.000. Jadi mungkin kalau misalnya kita ambil rata-rata, berarti dalam 1 bulan penghasilan petani itu sekitar 50.000. Itu kalau babinya cepat tumbuh ya. Nah, misalnya kita ambil nilai jeleknya ya, nilai jelek dari pertumbuhan babi itu mungkin kita ambil 50% ya, 50%, karena fluktuasi harga babi juga dan juga tingkat pertumbuhan dari babi itu sendiri. Jadi 50% kita ambil ya. Berarti kemungkinan penghasilan petani untuk satu ekor babi itu paling besar gitu, rata-ratanya sekitar 25.000 per ekor dalam 1 bulan. Dan tadi pengeluaran makanan, beli BR, beli ransum, beli pupuk untuk daun ubi, itu mereka sebenarnya menghitungnya sebagai celengan ya. Mama saya dulu memelihara babi dan ini dia anggap pelihara babi itu adalah celengan saja. Dan benar juga, mama saya itu waktu saya sudah kuliah, mama saya sudah pelihara sekitar 5 atau 6 ekor babi ya, dan saya hitung-hitung pengeluaran segala macam, penghasilan ya segitu 20.000 ke 25.000 lah per bulan ya untuk satu ekor, karena dihitung pengeluaran ini itu dan lain sebagainya. Tetapi petani di pikirannya petani bukan mencari yang 20.000 atau 25.000 ini tadi, tetapi babi ini dijadikan sebagai celengan. Akhirnya dengan kematian babi yang banyak ini, rata-rata ya satu rumah itu rata-rata minimal babinya itu 1 ekor. 1 ekor
itu minim sih yang cuma 1 ekor, ada yang 2, bahkan ada yang 5 begitu. Bahkan saudara saya itu ada yang pelihara babi itu 15 ekor, dan yang mati itu 12 ekor, yang harganya ya 2 jutaan gitu ya untuk 1 ekor. Bahkan ada yang mungkin harga 3 jutaan begitu ya. Bisa dibayangkan ya, gimana kalau misalnya kalian itu punya tabungan, maksudnya celengan gitu, tiba-tiba dicuri orang, sudah menyimpan uang capek-capek begitu ya, misalnya 10.000 per bulan, ternyata di bulan ke-10 dicuri orang, wah hilang ya 100.000. Nah seperti itulah perasaan petani yang memelihara babi begitu ya di Nias, yang sedang dirasakan khususnya daerah Gide ke Nias Selatan begitu ya. Saya kurang tahu, mungkin kalau di Gunung Sitoli mungkin belum kena ya, tetapi daerah Gide ke Gunung Sitoli, daerah Gide ke Telu Dalam ke Nias Selatan itu sudah rata-rata kena ya. Nah, apa sebenarnya maksud saya di sini adalah mungkin untuk pemerintah begitu ya. Pemerintah sebenarnya di pikiran, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini ya, di pikiran mungkin di pikiran saya sendiri, bantuan langsung tunai itu seperti apa ya? Seperti tidak sebanding dengan yang dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Tetapi minimal bisa mengurangi kekurangan keuangan ekonomi masyarakat begitu ya. Dan besar harapan saya sih untuk pemerintah, khususnya pemerintah daerah, mungkin juga pemerintah pusat, kalau bisa ada perhatian khusus begitu untuk masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan ini, untuk penyuluhan yang benar-benar penyuluhan begitu ya. Saya tidak menghakimi bagaimana proses penyuluhan yang sekarang. Saya juga tidak terlalu memperhatikan itu selama ini, tetapi mungkin ini buah pikiran saja. Mungkin dinas terkait itu benar-benar dimaksimalkan begitu ya, terutama untuk pencegahan. Jangan nanti kesannya setelah ada wabah baru rame pendapat begini ya. Itu sih dari saya. Kemudian mungkin juga ini pembelajaran bagi para petani yang memelihara ternak begitu. Mungkin itu ya, ini juga pembelajaran sih, supaya setiap kita perlu lebih kreatif lagi untuk mencari peluang usaha yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya bukan cuma berbabi aja, mungkin pelihara ternak yang lain, mungkin bebek, ayam, dan mungkin juga belajar untuk berinvestasi dalam bentuk yang lain begitu sih menurut saya. Dan terus semangat, mungkin ini adalah pembelajaran yang sebenarnya sulit untuk didapatkan ya, tetapi ini didapatkan karena keadaannya terpaksa seperti itu ya. Itu sih harapan saya untuk saudara-saudara saya dan juga rekan-rekan yang mungkin menonton video ini, dan di keluarganya ada yang
babinya mati begitu. Semoga ini bisa menginspirasi dan semoga ini menjadi pembelajaran ke depannya, karena sebenarnya penyakit babi ini sudah dari dulu terjadi begitu ya, dan semoga kita benar-benar siap ketika ada penyakit babi ini ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika misalnya ada pendapat saya yang tidak berkenan di hati. Kalau misalnya ada yang perlu dikoordinasi, boleh dituliskan di kolom komentar, atau yang perlu yang mau mendukung saya juga boleh menuliskan di kolom komentar, ataupun juga dukungan teman-teman melalui like, subscribe dan lain sebagainya. It's okay ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan tentang pendapat pribadi saya tentang kematian babi di Nias. Dan saya berharap semoga rekan-rekan yang mendengarkan suara saya ini tetap semangat, tetap terus berusaha untuk melanjutkan kehidupan, dan termasuk untuk terus memelihara babi ini ya. Itu saja, salam, semoga kita akan berjumpa di suatu saat dan selalu ada harapan. Yo.